Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwati fil azani Allah taala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Akademi Nur yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian rutin kita, yaitu kajian hadis ya. Alhamdulillah, kita sudah sampai hadis yang ke 191 ya. 191 pada pertemuan ini akan kita bahas 191, 192 dan 193 ya, dari hadis-hadis Taisirul Alam ya, Syarh Umdatil Ahkam. Terjemahan bebasnya adalah syarah hadis pilihan ya, riwayat Bukhari dan Muslim, dan ini ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam ya, Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Kita lihat hadis yang ke-191. Sebagaimana sering kita sampaikan, waktu kita terbatas, sempit ya, maka tak bisa kita berlama-lama ya dalam mukadimahnya begitu. Kita lihat. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisali qalu innaka tuwasilu qala inni lastu kahayatikum inni ut'amu wa usqa. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang puasa wisal. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, engkau sendirian melakukan puasa wisal." Beliau bersabda, "Aku tidak seperti kalian. Sungguhnya aku telah diberi makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala." Ya. Dalam riwayat Muslim disebutkan ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Fa'ayyukum arada an yuwasila falyuwasil ila sahar." Ya, dalam riwayat Muslim ini ya, siapapun di antara kalian yang ingin puasa wisal hendaklah menyambungnya hingga sahur. Begitu. Jadi ini menunjukkan bahwa wisal itu artinya menyambung puasa dari terbit fajar ya. Umpama nih hari apa nih? Umpama hari, kita katakan hari Ahad gitu kan, atau hari Senin gitu. Dari pagi Senin ya, dari terbit fajar shadiq sampai nanti sahur dini hari Selasa. Nah, itu namanya wisal. Jadi maghrib dia nggak buka. Gitu ya. Siapa di antara kalian yang puasa wisal hendaklah menyambungnya hingga sahur. Nah, begitu. Sekalipun nanti kita akan bicara jauh terkait dengan hukum wisal itu sendiri ya. Ikhwati fil azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita lihat kesimpulan dari beberapa dari hadis ini, kita lihat kesimpulannya ya. Karena waktu kita terbatas. Pertama, pengharaman puasa wisal. Jadi wisal itu diharamkan ya, nggak boleh. Jadi cukuplah kita berpuasa ya standar aja, yaitu dari terbit fajar shadiq sampai maghrib, selesai. Jadi nggak perlu nyambung-nyambung ya. Diperbolehkannya puasa wisal bagi orang yang sanggup melakukannya hingga sahur, namun meninggalkannya jauh lebih baik. Jadi kalaupun memang pada asalnya haram gitu kan, kalau memang mau nggak sampai 2 hari lah gitu, sampai hanya sahur aja. Itu pun bagi orang yang mampu gitu. Ya, orang mampu, nggak semua orang juga bisa kan. Nah, begitu. Bagi orang mampu boleh, tapi itu pun sampai sahur aja. Ya, lagian juga meninggalkannya lebih baik gitu ya. Yang ketiga, rahmat pembawa syariat. Rasulullah SAW terhadap umat karena mengharamkan sesuatu yang berbahaya bagi mereka. Jadi ini rahmat ya. Pembawa syariat siapa? Rasulullah SAW. Ya, yang beliau adalah Rasulullah, utusan Allah. Ya, beliau membawa syariat dari Allah SWT. Ya, mengharamkan sesuatu, mengharamkan wisal ini karena memang membahayakan. Ya, membahayakan lah. Orang yang melakukan puasa wisal tentu menahan lapar dan dahaganya udah berapa jam itu kan. Yang biasa kita 14 jam. Oke, ini udah bisa nanti sampai mungkin 30 jam gitu kan, sampai mungkin nanti 25 jam gitu. Itu tentu ini berat ya, tidak semua orang mampu tentunya. Oleh karena itu wisalnya diharamkan. Yang ketiga, yang keempat ya, larangan gulu dalam agama, karena syariat ini merupakan syariat yang toleran dan lapang.
memberikan kepada Rabb apa yang menjadi haknya, memberikan kepada badan apa yang menjadi haknya. Jadi dikatakan al-ghulu itu berlebihan, ya. Larangan gulu dalam agama. Jadi dalam Islam ini nggak boleh gulu, ikhwan dan akhwat, para pemirsa Akademi Nur yang berbahagia. Karena syariat ini merupakan syariat yang toleran dan lapang. Memberikan kepada Rabbnya yang menjadi haknya, memberikan kepada badan yang menjadi haknya. Kewajiban-kewajiban syariat diwajibkan untuk kemaslahatan yang kembali kepada hamba dalam agama dan duniawinya. Jadi kita ibadah ini jangan untuk menyiksa diri juga, nggak boleh. Gitu kan. Perhatikan pembawa syariat perhatian pembawa syariat terhadap kemaslahatan ini merupakan sebab turunnya kewajiban atas hamba. Jadi apa namanya ini? Perhatian ya yang luar biasa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang intinya untuk kemaslahatan hamba itu sendiri. Jadi kita ibadah ini nggak ada yang menyiksa kekatnya kan. Pak Ustadz, saya kalau bangun subuh itu kayak tersiksa kali. Enggak, justru bangun subuh itu sehat. Dari sisi medis itu sehat. Ya, orang yang tidur pagi hari itu membawa penyakit malahan gitu kan. Gitu. Justru itu kalau tidur pagi dia nggak bangun justru membahayakan kan. Gitu. Orang yang rajin sholat subuh, orang yang ini banyak faedah yang dapatkannya. Faedah kesehatan, belum lagi ibadahnya ya. Itu kalau ibadah udah jelas lah gitu kan. Ada lagi faedah-faedah lain, terutama faedah kesehatannya itu. Wisal merupakan kekhususan Rasulullah SAW karena hanya beliau yang sanggup melakukannya dan tak seorang pun dapat menyamai kedudukannya ini. Ya tentu, wisal itu kalaupun mau dilakukan hanya Rasulullah yang melakukannya karena itu kekhususan, ya. Karena itu kekhususan karena ini hanya beliau yang sanggup melakukannya. Jadi maka beliau pun kan sanggupnya kan hanya sampai ke ini tadi, ke sahur aja gitu. Jadi wisal itu diharamkan, tapi bagi yang sanggup melakukannya, ya seperti Rasulullah SAW ini melakukannya sampai sahur, ya. Kemudian dikatakan makna makan dan minum bagi Nabi SAW dalam hadis ini ialah kelezatan munajat dan kesenangan jiwa karena bertemu dengan kekasih. Jadi kan tadi disebutkan dalam hadis itu lastu kahayatikum, aku tidak seperti kalian, kan keikutan Nabi. Inilah lastu kahayatikum, ini ut'am wa usqa, aku diberi makan dan minum. Maksud makan dan minum di sini maknanya adalah katanya ada kelezatan, aladzatu fil munajatillah, ada kelezatan dalam bermunajat kepada Allah. Gitu. Dan kesenangan jiwa karena bertemu sang kekasih Allah. Jadi kalau orang yang berlezat-lezat dengan satu keadaan, ya, dia akan melupakan keadaan yang lain karena sudah berlezat-lezat kan itu dengan keadaan itu, ya. Kemudian dikatakan makna inilah yang dirasakan kesayangan Ar-Rahman Muhammad SAW yang tidak dapat disamai oleh siapapun. Jadi makna makan dan minum di sini maksudnya kelezatan yang luar biasa yang dirasakan oleh Nabi kita Muhammad SAW sebagai kasih Allah, ya, yang telah mendapatkan kasih sayang Rabbnya yang luar biasa. Dan ini tentu tidak dimiliki orang lain. Ini kan kekhususan Nabi SAW. Yang ketujuh, terbenamnya matahari merupakan waktu berbuka seperti yang sudah dijelaskan di atas. Berbuka tidak sebatas pada saat itu. Jika tidak, tentu tidak ada makna apapun dari wisol jika orang yang berbuka hanya dilakukan saat terbenam matahari. Jadi maksudnya di sini bahwa wisol itu bermakna, ya, dia tidak berbuka pada waktu matahari terbenam. Ya, kalau dia terbuka pada matahari terbenam ya sama aja. Gitu kira-kira. Sama aja nggak wisol namanya, itu maksudnya, ya. Tapi dia wisol di sini maksudnya dia ketika terbenam matahari dia nggak berbuka, tapi lanjut. Gitu. Itulah namanya wisol. Wisol itu menyambung kan. Ya kalau dia berbuka juga kan nggak ada wisol, standar aja berarti. Gitu ya. Di sini ada terkandung ketetapan kekhususan bagi Rasulullah SAW dan beliau memang merupakan sosok yang dikhususkan dengan firman Allah. Sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagi kalian. Al-Ahzab 21. Jadi di sini juga menunjukkan hadis ini ada kekhususan yang besar bagi Nabi SAW. Apa kekhususan beliau itu tadi? Kekhususan beliau adalah beliau itu diberikan, ya, kekuatan, kemampuan untuk dia bisa melakukan puasa wisol yang tadi itu sampai kepada sahur. Demikian. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita akan lanjutkan ya ke hadis berikutnya karena waktu kita banyak, kita langsung aja ke hadis yang ke-192.
An Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala ukhbira an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anni aqulu wallahi la asumanna an-nahara wa la aqumanna al-laila ma ashtu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anta alladhi qulta dhalika. Faqultu lahu qad qultuhu bi abi anta wa ummi. Faqala fa innaka la tastati'u dhalika fasum wa aftir wa nam wa qum wa sum min asy-syahri thalathata ayamin fa innal hasanata bi asyri amsalha wa dhalika mislu siyamid dahri. Qultu fa inni la utiqu afdala min dhalik. Fa inni la utiqu afdala min dhalik. Qal fasum yawman wa aftir yawmaini. Qultu wa utiqu afdala min dhalik. Qal fasum yawman wa aftir yawman. Fadzalika mithlu siyami Daud wa huwa afdal siyam. Faqultu inni utiqu afdala min dhalik. Faqal la afdala min dhalik. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahu bahwa aku berkata, demi Allah aku benar-benar akan berpuasa pada siang hari dan benar-benar akan sholat pada malam harinya selama masih aku hidup. Jadi ini pernyataan Abdullah bin Amr bin As ya. Pernyataan beliau ini disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia akan sholat, bahwa dia akan puasa selama-lamanya, selama hidup akan puasa, selama hidup dia akan sholat malam, begitu. Pernyataan ini disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Engkaukah yang berkata seperti itu?" Aku menjawab, ya, aku memang mengatakannya demi ayah dan ibuku sebagai tebusan bagi engkau ya Rasulullah. Beliau bersabda, sesungguhnya engkau tidak sanggup melakukan itu, maka berpuasalah dan berbukalah, tidur dan bangunlah dan berpuasa 3 hari dari 1 bulan, karena 1 kebaikan sama dengan 10 kebaikan yang semisal dengannya, dan yang demikian itu seperti puasa setahun penuh. Iya kan? Jadi kalau puasanya 3 hari per hari 3 hari kan, itu 30 hari jadinya kan, 30 kebaikan. Gitu kan, karena satu kan itu bisa 10 ya, 1 hari 10 kebaikan, 3 hari 30 udah menutupi 1 bulan. Begitu. Jadi seperti setahun ya jadinya kan. Kemudian dikatakan, aku berkata Rasulullah, sesungguhnya aku ya Rasulullah, aku benar-benar sanggup melakukan yang lebih baik dari itu. Ya, kan kata Nabi SAW berpuasa 3 hari ya, sebulan. Kemudian Abdullah bin Amr mengatakan, ya Rasulullah, sungguhnya aku benar-benar sanggup melakukan yang lebih baik dari itu. Beliau bersabda, berpuasalah 1 hari dan berbukalah 2 hari. Aku berkata, sungguhnya aku sanggup melakukan yang lebih baik dari itu. Beliau bersabda, berpuasalah 1 hari dan berbukalah 1 hari. Yang demikian itu merupakan puasa Daud alaihi salam. Ini merupakan puasa yang paling baik. Aku berkata, sungguhnya aku sanggup melakukan yang lebih baik dari itu. Beliau bersabda, tidak ada yang lebih baik dari itu. Masya Allah. Ya. Kemudian dalam satu ayat beliau bersabda, la sauma fawqa shaumi akhi Daud alaihi salam, syatr dahri sum yauman wa aftir yauman. Tidak ada puasa di atas puasa saudaraku Daud alaihi salam setengah tahun, maka berpuasalah 1 hari dan berbukalah 1 hari, ya kan? Setengah tahun puasa dalam setahun. Dalam setahun itu puasa setengah tahun. Kenapa? Ya puasa 1 hari berbuka 1 hari kan? Begitu ya. Karena waktu kita tak banyak, ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, kita lihat saja kesimpulan hadis ini. Pertama, hasrat Abdullah bin Umar bin As, ya, Abdullah bin Amr maksud saya ya. Hasrat Abdullah bin Amr bin As yang sangat kuat terhadap kebaikan dan kekuatannya untuk melaksanakan kebaikan itu, sampai-sampai dia bersumpah untuk berpuasa terus dan salat sepanjang malam. Bersumpah dia, ya. Wallahi la asumanna, demi Allah aku akan berpuasa. Begitu. Kalau kita lihat redaksi hadis tadi kan. Jadi ini menunjukkan kegigihannya ya. Kegigihan dan ketulusannya untuk melakukan ibadah kepada Allah. Pengetahuan Rasulullah SAW tentang seberapa jauh kesanggupan seseorang untuk beramal dan bagaimana dampaknya, sebab beliau mengabarkan bahwa dia tidak akan sanggup melakukan satu amal dan akan memberatkan dirinya. Dan memang itulah yang terjadi. Abdullah bin Amr berharap pada akhir-akhir hidupnya dapat beramal seperti yang beliau amalkan, yang senantiasa akan diamalkan, dan dia merasa sanggup mengerjakannya. Jadi Nabi SAW tahu kemampuan umat-umatnya ini, umat yang lemah begitu kan. Dan Nabi SAW mengetahui kemampuannya bahwa memang nggak akan sanggup. Nanti ketika masih muda oke lah gitu. Nanti tuanya kan nggak bisa konsisten lagi karena faktor usia, kesehatan dan lain-lain ya. 3, taksiran yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap amal sesuai dengan kesanggupan sahabat. Pada permulaannya beliau membatasi Abdullah dengan puasa 3 hari dalam 1 bulan. Ketika meminta tambahan dan beliau melihat keinginan dan hasratnya yang kuat, maka beliau meningkatkannya dengan puasa sehari dan berbuka sehari. Jadi
Maksudnya bahwa Nabi SAW juga melihat keadaan dan situasi kondisi sahabatnya. Ketika orang itu memang dianggap mampu, ya nggak apa-apa diberikan lagi yang lebih berat gitu kan. Tadi kan tawarannya tuh puasa 3 hari sebulan atau puasa 1 hari berbuka 2 hari. Tapi pada akhirnya kan karena Abdullah bin Amr bin As ini ngotot, maka diberikanlah menjadi 1 hari berpuasa berbuka 1 hari begitu ya. Kemakruhan puasa secara terus-menerus karena hal itu bertentangan dengan sabda beliau, berpuasalah dan berbukalah. Begitu pula sabda beliau, tidak ada puasa bagi orang yang puasa terus-menerus. Jadi ini pernyataan beliau bahwa berpuasalah dan berbukalah. Gitu. Jadi dimakruhkan ya, makruh puasa terus-menerus setiap hari puasa dia. Kan bertentangan dengan perkataan beliau sendiri, berpuasa dan berbukalah. Berarti kan nggak ada berbukanya dia, nggak sesuai dengan sunnah Nabi ini. Yang kedua, tidak ada puasa bagi orang yang berpuasa terus-menerus. Ini sabda Nabi SAW. Bahwa nggak ada puasa terus-menerus. Ya. Yang keenam, toleran syariat ini karena ia tidak menyukai sikap yang berlebihan, menyukai kemudahan dan kesederhanaan, karena yang demikian itu lebih membangkitkan semangat dalam beramal dan lebih langgeng. Iya. Jadi kalau kita sedikit-sedikit gitu kan, istilah orang sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit, atau slow ya, tiap hari ada, maka kalau dalam bahasa Arabnya itu disebut ya khairul a'mali wa in qalla, ya. Khairul a'mali dawamuha. Sebaik-baik amal itu terus menerus, wa in qalla, sekalipun sedikit. Gitu ya. Jadi dawam terus itu, walaupun sedikit memang. Enggak apa-apa. Tapi terus rutin. Begitu ya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita lihat hadis yang terakhir ya, hadis 193. Ya, ini sudah selesai kita bahasan dari hadis yang tadi. Sekarang kita masuk ke hadis yang ke-193 dari kitab Taysirul Alam Syarh Umdatil Ahkam yang ditulis oleh Abdullah bin Abdurrahman Al-Ubassam. Anna Abdullah bin Amr bin Al-As qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ahabba as-siyami ila Allah siyamu Daud wa ahabba as-salati ila Allah salatu Daud. Kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thulutsahu wa yanamu sulusahu wa kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Dari Abdullah bin Amr bin As, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya puasa yang paling disukai oleh Allah puasa Daud, dan salat yang paling disukai oleh Allah adalah salat Daud. Dia tidur separuh malam, bangun sepertiga malam, dan tidur lagi seperenamnya. Dia berpuasa 1 hari dan berbuka 1 hari. Masya Allah, ini keutamaan Nabi Allah Daud ya alaihi salam. Merupakan ayahnya Nabi Sulaiman. Jadi ayah anak dua-duanya jadi nabi ya, jadi rasul. Begitu. Kita lihat apa saja dari kandungan ya ataupun kesimpulan hadis ini. Yang pertama, puasa sehari dan berbuka sehari merupakan puasa yang paling utama, yang sama dengan puasa setahun penuh. Iya. Jadi ketika orang yang berpuasa 1 hari, berbuka 1 hari, maka dia seolah-olah puasa penuh kan. Karena kan puasa nggak boleh setahun penuh. Tapi pahalanya tentu besar, ya. Maka kalau bisa ya kita puasa seperti ini. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya minimal kita ambil puasa-puasa sunnah yang lain. Seperti 6 hari bulan Syawal, puasa Arafah, puasa Muharram gitu kan. Atau juga Senin Kemisnya diambil ya. Kemudian yang kedua, tidur separuh malam yang pertama, bangun sepertiga malam berikutnya, dan tidur seperenam malam yang terakhir merupakan cara yang paling baik. Jadi kalau malam ini kita bagi apa ya? Kita bagi 6 lah. Oke, kita bagi 6. Pertama, kita bagi dia ke sepertiga ya. Jadi katakan bahwa bangun sepertiga malam. Sepertiga malam. Berarti kalau kita bagi 6, berapa dia? Ya, 6 jam atau bukan 6 jam ya. 12 jam. Gitu. Ambil sepertiganya. Ya. Sampai sepertiga malam. Ya, sisanya sepertiga malam. Begitu. Berarti kalau kita habiskan itu tidur 2/3 kan? Gitu. Jadi tinggal sepertiga malam lagi. Ya, kalau kita bagi 3 lah malam itu umpamanya kan. Jadi bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga. Jadi bagian ketiga itu mungkin sudah mulai jam 3 ke bawah. Ya, dini hari lah, ya. Begitu ya. Tidur separuh malam yang pertama. Jadi separuh pertama tidur, bangun sepertiga malam. Ya, sepertiga malam bangun, berikutnya dan tidur seperenam yang terakhir merupakan cara yang terbaik. Jadi caranya adalah tidur dulu kita, baru sepertiga malam terakhir kita bangun, lalu melakukan qiyamul lail begitu, baru seperenamnya kita setelah itu tidur. Ya, tidur seperenam malam, sedikit berarti tidurnya, baru kita bangun lagi untuk sholat subuh.
Karena dengan begitu, ya, karena dengan begitu diri manusia mendapatkan haknya untuk beristirahat pada permulaan malam, lalu bangun ketika Allah turun ke langit dunia, karena sepertiga malam Allah turun kan. Kemudian tidur pada seperempat malam yang terakhir agar menjadi lebih semangat untuk sholat subuh dan berzikir. Jadi sebenarnya ini apa ya? Cara tidur yang paling ideal gitu, yang paling baik begitu. Jadi kita seperti tidur dulu cepat di awal malam, nanti sepertiga malam kita bangun, udah itu kita tidur lagi sebentar. Ya, baru kita melakukan sholat subuh. Ini cara yang paling terbaik, ya. Yang ketiga, ibadah itu harus dilakukan pada pertengahannya, tidak boleh dilakukan dilalaikan dan tidak pula berlebihan. Jadi tengah-tengah, santai gitu ya. Karena Rabbmu mempunyai hak atas dirimu, keluarga mempunyai hak atas dirimu, maka berikanlah hak kepada setiap yang berhak. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, syariat datang dengan membawa keadilan dalam segala hal. Berlebihan dalam ibadah termasuk kezaliman yang dilarang pembawa syariat. Beliau memerintahkan kesederhanaan dalam ibadah. Karena itulah beliau memerintahkan untuk menyegerakan buka puasa dan mengakhirkan sahur serta melarang puasa wisol. Iya kan? Jadi puasa Nabi SAW itu begitu caranya. Ya, walaupun memang wisol itu kekhususan Nabi ya. Kita kan disunahkan untuk mengakhirkan sahur gitu kan. Menyegerakan berbuka. Jadi kan waktunya semakin pendek, semakin singkat gitu. Ya, tentu ini semakin kita semangat untuk melakukan ibadah itu tentunya. Kemudian perintah yang disyariatkan dan yang disunahkan semuanya dilandaskan kepada keadilan dan pertengahan, karena inilah urusan yang paling baik dan paling tinggi tingkatannya. Iya, jadi kata orang Arab, khairul umuri awsatuha. Perkara yang paling terbaik itu adalah yang tengah-tengah. Gitu. Jadi tidak kurang kali, tidak berlebihan kali. Begitu ya. Ikhwati fillah azanillahu taala wa iyyakum jami'an. Yang keempat, Allah menginginkan agar engkau beribadah dengan berbagai macam ibadah. Jika engkau berlebihan dalam satu jenis ibadah, seperti engkau meninggalkan yang lainnya. Jadi kalau kita berlebihan dalam satu ibadah, sementara yang lain kita akhirnya kita tinggalkan, kan gitu ya. Maka engkau harus tetap menjaga kekuatan agar dapat melakukan semua ibadah. Jangan gara-gara kita satu ibadah kita geber gitu kan, kita pacu, tapi ternyata kita gara-gara ibadah itu kita melupakan ibadah yang lain, yang semuanya itu wajib gitu ya. Sebagaimana halnya tradisi kehidupan sehari-hari yang dilakukan manusia, seperti mempergauli istri, mengunjungi teman, mencari rezeki di dunia, berbincang-bincang dengan anak, tidur dan lain sebagainya. Jadi artinya hidup ini bukan untuk ibadah tok gitu, itu loh maksudnya. Jadi banyak lagi kegiatan-kegiatan lain yang bernilai ibadah juga, seperti itu kan, seperti mempergauli istri, mengunjungi teman, mencari rezeki, itu kan kewajiban-kewajiban juga yang bernilai ibadah kalau niatnya bagus. Berbincang-bincang dengan anak dan sebagainya. Jika diniatkan untuk mencari pahala dan memenuhi hak, maka tradisi seperti ini menjadi ibadah. Sungguhnya karunia Allah itu amat luas dan kemurahannya sangat amat besar. Jadi jelas ya bahwa memang jangan dianggap bahwa ibadah itu hanya terfokus pada ibadah-ibadah yang mahdhah aja gitu, seperti sholat, puasa. Enggak. Banyak ibadah-ibadah lain bisa dilakukan, bisa ditempuh gitu kan, agar bagaimana kita ini benar-benar memiliki andil dan saham di setiap yang namanya ibadah. Jadi ada, kalau kita buat absennya gitu ya, di sholat ada nama kita, di puasa ada nama kita, birrul walidain ada nama kita, membantu teman ada nama kita, dan di semua tempat ada nama kita. Mestinya kita begitu ya. Jadi tidak hanya fokus dalam satu ibadah akhirnya mentelantarkan ya, meninggalkan ibadah-ibadah yang lainnya, ini tentu tidak baik ya. Ikhwati billah azanillahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Kalau kita review ya, kita ulangi sebentar ya terkait dengan bahasan kita tadi, hadis 191 tadi ya, itu terkait dengan masalah puasa wisol ya. Puasa wisol itu diharamkan ya, hanya dibolehkan kepada Rasulullah SAW karena itu kekhususan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan itu pun beliau wisolnya itu sampai sahur aja. Dan sahurnya makan lagi gitu maksudnya. Kemudian itu terkait dengan puasa wisol tadi ya, yang kedua. Hadis yang ke 192 itu kan tadi 191 ya. Kalau 192 ini terkait dengan masalah pertanyaan ya, pernyataan dari salah seorang sahabat bernama Abdullah bin Amr bin Al-As, yang beliau sanggup melakukan puasa ya, dan juga ibadah-ibadah yang lain. Maka kata Nabi, nggak baik kalau puasa terus, justru yang baik itu puasa Daud, puasa sehari berbuka satu hari. Demikian. Ini tentu menjadi apa juga bagi kita ya, menjadi semacam penggembira juga gitu ya. Kenapa? Karena memang kita berpuasa ya satu hari dan buka satu hari kan lebih meringan ketimbang kalau ada kita puasa terus. Gimana coba? Coba kita puasa umpamanya, kan bingung ya.
Kemudian yang ke 193 ini terkait dengan puasa yang paling baik itu puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud itu adalah puasa 1 hari, buka 1 hari. Dan sholat Nabi Daud yang paling baik. Bagaimana sholatnya? Dia tidur setengah malam, ya, kemudian bangun sepertiganya, kemudian juga baru tidur lagi dan bangun kembali 1/6-nya. Jadi dia tidur di awal malam sampai setengah malam, bahkan lebih, sampai sepertiga malam. Sepertiga malam bangun, ya, untuk qiyamul lail dan lain sebagainya, baru berhenti, tidur lagi dan sebentar, 1/6 lah, sedikit sekali kan dia tidur 1/6 itu. Setelah dia qiyamul lail, mungkin dia qiyamul lail jam 4 gitu, bangunnya jam 5 gitu, 1 jam lebih kurang, begitu, ya. Maka ini tentu sebuah keutamaan yang besar ya bagi mereka-mereka yang mampu untuk melakukannya. Kemudian dikatakan bahwa yang paling terbaik dari itu semua adalah apa yang dilakukan oleh Nabi Daud tadi, bahwa puasa 1 hari, berbuka 1 hari. Sekalipun tadi hadis yang sebelumnya 192 itu mengatakan, Abdullah bin Amr bin As mengatakan, saya kok mampu kok lebih dari itu. Tapi Rasulullah SAW tidak mengizinkan, ya, tidak mengizinkan, bahwa yang terbaik itu hanyalah apa? Hanyalah puasa 1 hari dan berbuka 1 hari. Itu yang paling afdal. Nggak ada lagi yang lebih afdal dari itu. Jadi intinya bahwa dalam agama ini kita nggak boleh gulu, ikhwan, ya, dan akhwat sekalian. Gulu itu artinya berlebih-lebihan kita dalam perkara agama, sehingga itu menyiksa kita, sehingga itu memberatkan kita. Nggak boleh, ya. Jadi kalau kita ibadahnya harus enjoy aja, harus tenang aja, ya. Nggak boleh merasa terpaksa, nggak boleh merasa disiksa begitu, ya, merasa tersiksa, ya, merasa ini, jangan. Makanya kalau kita beribadah itu santai aja, slow gitu. Jangan sekaligus kita kerja rame-rame, banyak-banyak, enggak bisa. Sama seperti kerjaan, kalau kerjaan kita menumpuk, baru di situ kita kerjakan, waktunya mepet gitu kan, payah kan. Tapi kalau kita punya pekerjaan, kita cicil, itu kan enak hasilnya. Cicil dulu, ya kan, sedikit. Sama seperti kita ngutang ke orang gitu kan. Kita utang 1 juta, tapi kita bayarnya dicicil gitu, 100.000, 10 bulan nggak terasa. Tapi kalau dibilangnya 1 juta, nanti bulan depan 1 juta dibayar, ya, itu berat rasanya, ya. Kenapa? Karena langsung gitu. Makanya syariat Islam ini kan luar biasa. Lihat, waktu subuh itu 2 rakaat aja dulu. Zuhur kalau udah semangat, udah makan 4 rakaat. Asar karena begitu 4 rakaat. Maghrib umpamanya salah satu imam yang saya pahami, ya, maghrib itu 3 rakaat karena kita punya kesibukan dan lain. Isya baru 4 rakaat lagi. Luar biasa, ya. Jadi menunjukkan bahwa kita ibadah ini slow, santai, tapi dapat semuanya dengan baik. Begitu, ya. Para pemirsa Akademi Nur yang berbahagia, rahimanallahu taala wa iyyakum jami'an. Tampaknya waktu kita pun sudah berakhir, ya. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan, apa yang kita bicarakan pada pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.